Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, pada malam hari ini setiap kita sudah merasakan kelelahan bagi tubuh ini karena kita sudah melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tapi puji syukur, kalau kita dapat melakukan itu semua, itu berarti kita masih dapat menikmati kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, penyertaan Tuhan yang begitu indah menyertai perjalanan hidup kita. Bahkan hari ini saja, saudara, kita tentu semua merasakan begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan renungan singkat kita yang tema besarnya adalah kasih. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah awali dengan kasih itu sabar. Kemudian dilanjutkan dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, yaitu kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, dan malam hari ini saya akan kembali membawa renungan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, itu terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-5a yang berbunyi, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, kasih itu jelas tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya apa, saudara? Jika kita memiliki kasih, dan kasih itu adalah kasih agape, kasih daripada Allah, ya, di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kasih yang sama yang dimiliki oleh Allah. Ya. Allah sangat mengasihi manusia, dan Allah benar-benar melakukan kasihnya itu di dalam kehidupannya sebagai manusia. Dia buktikan bahwa dia mengasihi manusia dengan dia rela mati ganti saudara dan saya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan begitu kasih dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat begitu merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu, salah satu bentuk daripada kasih itu yaitu kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Apa makna daripada tidak melakukan yang tidak sopan, Bapak, Ibu, Saudara? Ya, kita tahu, ya, apalagi kita orang Timur, ya, selalu dikatakan bahwa selalu bersikap sopan. Ya, itu adalah salah satu ciri daripada orang Timur, khususnya orang Indonesia. Kita dikenal sebagai bangsa yang sopan, katanya. Tapi ternyata banyak yang nggak sopan, saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan itu adalah sikap hormat, mempunyai sikap hormat, ya, tertib, kemudian mempunyai adab, beradab, ya. Itu tentang tingkah laku, ya, tutur kata, cara berpakaian, ya, baik juga budi bahasanya, cara berbicara juga baik. Nah, itu adalah hal-hal yang sopan. Nah, kita harus melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya. Ya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Bapak, Ibu, Saudara, salah satu contoh daripada tidak sopan itu tentang berbicara. Ya. Ada banyak orang yang karena pengaruh latar belakang, lingkungan mereka, asal mereka, cara berbicara mereka, itu dianggap biasa bagi mereka. Tapi bagi orang lain, rasanya kok, aduh, ya, kayak nggak sopan. Padahal tidak, saudara. Itu karena memang gaya bicara begitu. Ada dari daerah tertentu kita di Indonesia, itu kalau sudah ketemu satu dengan yang lain, ya, yang pertama kali
mereka ucapkan itu adalah kata-kata makian, saudara. Ya, orang Surabaya bilang miso-miso, saudara. Iya, tapi buat mereka anggap itu biasa. Tapi bagi orang lain, dan sebenarnya juga, saudara, itu tidak layak. Ya, tutur bahasanya tidak baik. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sikap yang sopan itu adalah sikap menghargai orang lain. Di saat kita bergaul di dalam kehidupan ini, kita harus menunjukkan kepada orang lain, khususnya orang yang tidak seiman dengan kita, bahwa kita orang Kristen, ya, kita berbeda. Kita harus bisa menunjukkan sikap kita yang penuh dengan sopan santun, menghormati orang lain, ya, dengan tidak dibuat-buat, ya, melakukan sesuatu dengan apa adanya, tetapi selalu dasarnya adalah sopan. Dan ini, Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima kasih daripada Allah itu sendiri. Kemudian hidupnya yang tadinya dikatakan bahwa, yaitu tadi saya katakan, mungkin karena pengaruh lingkungan, lalu dia selalu berkata-kata yang keras, kasar, ya, suka misu-misu. Tapi pada saat dia berubah, pada saat dia terima Yesus, dia berubah, saudara. Dia tidak lagi melakukan itu, ya. Mungkin juga dari cara berpakaian, ya, sehingga ada satu gereja di depannya itu dipasang banner, saudara. Wanita dilarang menggunakan you can see dan rok mini, saudara. Jelas. Itu kenapa? Itu salah satu sikap yang tidak sopan apabila kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya, kita harus melakukan satu sikap yang sopan. Dan saat ini ada banyak juga, saudara, saya melihat ada banyak orang yang sekarang, ya, di masa sebelum pandemi COVID, ya, banyak orang yang pergi ke gereja laki-laki pakai celana pendek, saudara, sandal japit lagi. Itu tidak menunjukkan sikap yang sopan, ya. Paling tidak kita tahu bahwa kita sedang, ya, berada di rumah Tuhan. Kita harus menunjukkan sikap yang sopan. Begitupun di dalam pergaulan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan mentang-mentang kita mungkin pinter, apalagi kaya, saudara, kemudian sok banget, ya, merasa dia punya segalanya, lalu dia anggap orang lain itu remeh. Cara berbicara aja tidak ada sopan santunnya. Seenaknya aja kalau nyuruh orang, hei kamu. Sering kita dengar itu kan. Ya, tapi kalau seseorang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dia sudah merasakan bahwa bagaimana ada damai sejahtera di dalam hidupnya karena dia diselamatkan, dia diampuni dosanya, dia akan bersikap penuh kasih. Salah satunya, dia akan bersikap sopan. Justru tidak akan sopan, saudara, ya. Dia akan bersikap sopan di dalam pergaulan, di dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin kalau dia seorang bos, dia bertutur kata yang lemah lembut kepada karyawannya. Tidak ada kata-kata yang sombong, kata-kata yang kasar, maki-maki, ya. Itu kenapa? Karena dia berubah, karena dia merasa dia sudah diselamatkan. Ya, bukan berarti kalau orang itu kalau kelihatannya dia sopan santun, dia baik-baik tutur katanya, ya, dia sangat menghormati orang lain, lalu kemudian karena sikap itu kemudian dia mendapatkan keselamatan, ya, itu adalah perbuatan yang baik katanya. Lalu dia mendapatkan keselamatan. Nggak ada, saudara, tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita harus percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan diselamatkan, ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah besar, ya, kepada dunia ini, ya, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya,
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu, saudara. Ya, kasih. Memang Allah mengasihi dunia ini. Dan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita justru akan menunjukkan kasih yang Allah sudah tunjukkan kepada kita, berikan kepada kita, lalu kita bagikan kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Ya, salah satu, ya, kita perhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin di saat mereka membutuhkan sesuatu, kalau kita punya, kita bantu, ya, kita bantu, saudara. Jangan seperti ada seorang hamba Tuhan, dia selalu khotbahkan bahwa orang miskin, ya, orang yang tidak punya itu harus dibantu, ya, harus dibantu, karena itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, di saat aku tidak punya pakaian, engkau beri pakaian. Saat aku tidak punya makan, engkau beri makan. Saat aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Siapa itu? Dia bisa khotbahkan seperti itu, saudara. Ya, karena memang itu firman Tuhan. Tapi giliran ada permintaan tolong dari orang yang sangat membutuhkan, dia bilang, oh jangan dulu. Ya, jangan dulu. Nanti orang itu jadi kebiasaan katanya. Coba, saudara. Ya, kalau dia memang orang butuh, dia lagi butuh, pasti dia akan minta tolong, saudara. Nah, kita ingin mempraktekkan itu. Buktikan kasih itu. Ya, kita kembali lagi kepada kasih itu, tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, saudara. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita tunjukkan kepada orang di sekitar kita bahwa kita selalu di dalam hidup kita, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mempunyai kasih, dan melalui kasih kita ini, kita selalu bersikap sopan dan baik kepada setiap orang. Memperhatikan orang lain, ya, menghormati orang lain, ya. Istilahnya kita beri tabik dulu kepada orang lain, walaupun dia lebih muda, derajatnya mungkin lebih rendah dari kita. Kita tidak boleh menunjukkan kita arogan, justru kita harus menunjukkan sikap kita yang sopan, ya. Tidak boleh yang tidak sopan, arogan, tidak boleh, saudara. Justru kita harus memberikan sikap kita, memperhatikan orang lain. Dan kita akan melihat, ya, melalui kesaksian hidup kita, ya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kenapa? Karena orang akan mencari tahu, kok dia seperti begitu ya sekarang. Dulunya dia begitu, sekarang dia kok begini. Itu kenapa? Karena ada kasih daripada Allah di dalam kehidupan, daripada kita yang sudah dirubahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan praktekkan ini dalam kehidupan kita. Kita akan berlaku sopan di dalam kehidupan kita karena kita mempunyai kasih Allah di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.